Land of Dawn kali ini kita akan melihat keseruan seperti apa dari EVOS dan juga Alchemika di lower bracket, semifinal lower bracket kali ini. Jangan lupa untuk nonton di Buya untuk 5 menit lebih cepat dan dapetin 25.000 diamond gratis. Masih bersama Vela dan juga Virgirolia tentunya. Dan kita sudah masuk ke dalam The Queen's Derby, match ketiga game pertama tentunya. Dan jangan lupa nih, buat kalian yang pengen cari teman mabar, langsung aja ke Lita, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Betul sekali. Dan kali ini Pou harus bisa untuk nemenin teman-teman dari sisinya. Kena Sanguine Claw ya, kena 2 sih ya barusan ya. Kita kaget ya Pak, di ujung cakarnya soalnya dari Sanguine Claw itu kena dan keseret 2 orang. Tapi ini Tal juga bakalan coba untuk membuka Vision terlebih dahulu. Charge tadi udah sempat dikeluarkan, tapi teori ancaman terlebih dahulu. Namun nih biru dari seorang Gyogoi ini loh. Gue baru sadar. Kenapa? Harita pakai skin EVOS. Waduh, langsung di stikerin loh. Pas banget dia ketemu juga. Halo, punten. Ini hierarki pakai Harit pakai skin EVOS. Iya, jadi maksudnya mendukung EVOS gak nih? Gak tahu, gue juga gak ngerti sih sebenarnya sih. Skin M1. Emang skinnya bagus sih guys ya. Memang. Cuman karena ini adalah EVOS versus hierarki, lucunya di situ gitu. Jadi kita bingung. Astaga. Tapi welcome back Harit ya, by the way, setelah lama hilang Kenny kembali pulang. Tapi ada satu pentungan dari seorang Lolita ke arah seorang Estes. Untung Estesnya masih jadi baik hati karena memang dia kan God, dia kan jadi masih sangat-sangat baik hati dan ramah kali ini. Dan yes. Oke, tapi kalau kita lihat juga nih, ternyata untuk Ashe sendiri dia bakalan berotasi ke area top lane. Tapi balik lagi ya, seperti yang Vela bilang tadi kan, karena Harit sudah kembali ke dalam Land of Dawn, Synchro Vision-nya bakalan makin sakit. Nah, kalau misalnya dibawa continuous fight, ini bakalan enak, apalagi kalau bisa berada di area Zaman Force-nya. Tapi pasti teman-teman dari EVOS juga mengetahui dan mereka gak akan membiarkan continuous fight. Berhasil dicolong. Tercuri. Tapi memang regular season juga Harit sempat digunakan sama Ashe. Namun playoff ini belum ada yang make nih. That's why kita juga cukup kaget ya tentunya teman-teman. Tapi ya dari Gyogoi kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit damage-nya ke arah minion. Harusnya clear wave masih cukup cepat. Tapi teman-teman dari EVOS kayaknya mereka benar-benar pengen dapetin banget ke arah turtle. Sedangkan teman-teman dari Alchemika kali ini mereka cuma untuk melihat saja karena kondisinya Harit masih mencoba untuk dapetin ke arah purple buff. Lele terkena Law and Order dan juga Ring of Punishment. Black Dragon Form dibuka. Diketahuin semua position dari teman-teman EVOS Link, tapi Lele cukup sekarat. Akankah bisa bertahan? Karena turtle kali bakal jadi salah satu inisiasi yang cukup besar. Tapi Glorious Pathway dan juga Ring of Punishment. Tapi lihat sebelah sana nih, Biru Patient yang dikeluarkan. Tapi Lele masih mencoba untuk mundur. Violet tidak bisa berbuat apapun. Ash masih bisa untuk selamat. Dan 3 pemain dari EVOS Link harus di shutdown. Bahkan dari Queenie berhasil men-take down ke arah seorang Violet menggunakan flame shot-nya. Trade Ramper flame shot kita sudah mulai kembali ya guys ya dari seorang Queenie. Tapi di arah bottom lane Pika benar-benar happy farming banget. Gold Shield turret udah hampir rontok sama dia baru menit yang ketiga. Dan ini bakal jadi pundi-pundi keuangan juga tentunya untuk EVOS Link. Walaupun memang untuk sekarang networknya dipegang sama teman-teman dari Alchemika. Iya betul sekali. Dan Clock of Destiny kali ini dari seorang Queenie sudah diselesaikan karena memang dia dapetin 2 poin kill dan juga 1 assist sih. Bener. Itu pagi-pagi dapetin bonus cukup banyak dan bisa menyelesaikan kalau Clock of Destiny. Tapi lihat di ada top lane kali ini Ash juga sudah mulai datang. Synchro Vision, Zaman Force, Chrono Dash. Sudahkah akan bisa bertahankah dari seorang Violet? Yes, tidak bisa karena memang agak sedikit sulit. Tapi Turtle lagi-lagi masih mencoba untuk diniasiasi oleh teman-teman dari EVOS Link. Sanguine Claw dibuka, Numenon Blast kena ujungnya karena seorang Estes. Tapi dari seorang Caramel kali ini tidak bisa untuk mem-pick off pemain-pemain Alchemika karena udah 4-0 juga. Dan saat ini EVOS agak dalam kondisi yang struggling ya. Iya, agak berat juga untuk mereka. Walaupun memang selisihnya nggak begitu jauh, sekitar 1000 aja. Tapi oke, ternyata Pika berhasil mendapatkan 1 gold buff di area bottom. Tapi di area top lane-nya ini sudah mulai terjadi bau-bau peperangan nih dari Vela. 4 orang dari Alchemika sepertinya gagal untuk melakukan setup ke arah high loss. So mereka sudah mulai kembali mencar. Dan Haritnya bakalan berfokus untuk ambil purple buff. Sementara itu di area bottom lane Pika bakalan coba untuk dibantuin. Datang Sanguine Claw dari seorang Lipi dan bad impact-nya menggeprek Queenie untuk pulang ke dalam base lagi. Oke, tapi kita lihat kali ini Caramel mencoba banget untuk mencuri ke arah purple buff dari sisi Alchemika. Berhasil didapatkan seperti sama seorang Caramel dengan sangat baik. Tapi Synchro Vision kali ini mencoba untuk dapetin sedikit pergerakan, tapi kayaknya emang agak sedikit susah ya. Dan 1 poin yang sudah didapetin sama seorang Lipi
itu menjadi salah satu perputaran yang cukup baik. Tapi Pika di area bawah berhasil dapetin turret dengan sangat baik. Ini permainan objektif sih yang mereka punya, dan gold difference jadi agak sedikit diatur lagi jadinya. Bener, karena balik lagi ketika mereka oke, emang dapetin kill, tapi kalau hero bisa respawn, kalau turret enggak kan. So dari segi objektif memang EVOS Lynx bakalan jadi lebih unggul ketimbang RRQ Mika, tapi RRQ Mika juga di sini punya kemampuan untuk setup war-nya ini juga cukup besar dengan adanya Estes. Tapi Karamel juga bakalan coba untuk mendefense dari area bottom, dan sayangnya tidak bisa. Zaman force dari seorang S tadi udah cukup sakit, bahkan Bad Face dikeluarkan, Sanguine Claw-nya connect ke arah seorang Po. Tapi Violet bakalan coba untuk menjadi garda terdepan, melindungi Cilip yang berada di area belakang. Iya, karena memang dari seorang Cecilian memang membutuhkan dia punya stack terlebih dahulu sih. Dan sejauh ini karena cuma punya 1 point kill, jadi memang agak sedikit lama untuk prosesnya. Sedangkan di sisi bawah kali dari seorang Gyogoi akan berfokus ke arah turret dan berhasil dapetin tanpa adanya pergerakan dari sisinya RRQ Mika. Sedangkan di arah top lane dibalaskan nih sama seorang Pika. Gak apa-apa, ambil bawah, gue juga ambil atas, istilah gitu. Betul, jadi santuy-santuy saja. Tapi sementara itu kalau kita lihat, dari Po sendiri sepertinya bakalan menjadi bulan-bulanan dari teman-teman EVOS Lynx. Sayangnya Lipi juga berada di area belakang dan dia udah setengah darah, so dia nggak bakalan berani meresikokan diri untuk maju. Takutnya Gyogoi nanti ketika dia slebel masuk pakai ulti Nibiru, waduh hilang itu dari Lipinya sendiri. Blade Armor sudah diselesaikan sama seorang Tower kali ini, mengingat damage yang diberikan sama teman-teman dari RRQ Mika bakal cukup besar. Ingin reflect damage-nya juga, tapi lihat di sisi lain kali ini dari setup dari seorang Lele yang mencoba untuk menjaga jangan sampai purple buff dari sisi RRQ Mika di dive in balik lagi. Tapi 500 gold difference dengan turtle yang kembali lagi spawn di sisi top lane dari map Land of Dawn. Dan ada Estes yang sudah level 6. Ingat ya, ini Estes sudah memiliki yang namanya Blessing of the Moon Goddess dan juga Moon Immersion yang bakal sangat mengganggu. Makanya di respect sama Lipi dengan adanya Necklace of Durance loh. Padahal ini sangat jarang untuk seorang Cecilian untuk membuat item ke arah sana. Tapi Ring of Punishment dibuka sama seorang Violet kali ini. Coba untuk mencari posisi dari RRQ Mika, semua ke reveal. Masih ada Black Dragon Form kali ini dengan seorang Lele menzoning out pemain-pemain dari EVOS Lynx. Tapi lihat sudah ada Bad Face, Sanguine Cloud dan Turtle-nya masih bisa didapatkan sama seorang S. Tapi Queenie terkena satu dominan blast dan juga ada Glorious Path yang dibuka ke depan. S masih mencoba untuk mundur dengan adanya Chrono Dance. Tapi apa yang terjadi? Akankah Zaman Force kali ini mencoba untuk mengunci pemain balik dari EVOS Lynx, dan Paul berhasil hilang dari Land of Dawn. Itu Tal tadi kena Furious Death dari seorang Lele ketika dia berada dari ujung tembok yang sebelah. Dan sekarang teman-teman dari EVOS Lynx kembali harus sedikit tertinggal dari segi network. Ya, memang nggak jauh, sekitar 1.300 aja, tapi sudah mulai dibalikin lagi tentunya sama teman-teman dari RRQ Mika. Dan harus hati-hati juga karena Po udah mulai dalam keadaan yang berbahaya, tapi Pika masih bisa pulang dengan selamat. Seenggaknya merelakan outer top turret aja sih kalau untuk teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi ingat, RRQ Mika semakin diajak fight mereka bakalan makin senang. That's why teman-teman dari EVOS Lynx mereka nggak mau banyak ajak fight, mereka lebih ke arah yang kalau bisa pick off aja. Iya, tapi lihat sebelah sana Lower Order, Ring of Punishment, Blessing of the Moon Goddess, tapi ada jab dari seorang Karamel. Akankah di dive in? Black Dragon Form sudah dibuka kali sama seorang Lele. Coba untuk mengunci karena pemain-pemain dari tim EVOS sendiri. Akankah ada satu Furious Dive dan juga satu Dragon Tail sudah berputar kali, tapi Sanguine Claw-nya dibuka. Liberation juga kali ini dari seorang Beatrix, tapi dari Tal masih bisa untuk selamat walaupun Pika menjadi korbannya. Iya, karena masih ada conceal juga sih tadi. Dan juga dari teman-teman RRQ Mika tadi nggak ada yang mengaktifkan area skill. Tapi harus hati-hati, Karamel udah nggak bisa gegabah majunya karena sekarang dia bakal dipunish sama teman-teman dari RRQ Mika. Mid outer turret masih sedikit berdiri, namun baru saja di snipe sama seorang Gyogoi. Iya, Gyogoi yang kembarannya tingkan, tapi satu kali Sanguine Claw dan juga Bad Impact, sayang sekali. Sayang sekali miss ya saudara-saudara. Gak apa-apa, gak ada yang lihat kok. Santai Cilip, santai. Gak ada yang lihat, tenang aja. Kolios tenang aja, ya nggak sih? Tapi ada Blade of Despair di tangan seorang Pika kali ini, dan Lord sudah kembali ke dalam Land of Dawn. Lord Camp by Buyah kali ini. Dan 9 menit menuju 10 menit di dalam Land of Dawn. Difference tidak terlalu tinggi, sekitar 3 ribuan di menit ke-9 kali ini. Dan RRQ Mika ngelit dengan sangat baik untuk di match di game pertama. Oke, tapi harus hati-hati juga nih di area top lane-nya. Pika bakalan terekspos dari seorang Queenie. Sementara itu Lele yang bakalan membuka vision dari teman-teman RRQ Mika.
sudah mulai melihat, oke, teman-teman dari Force Links gak jauh dari keberadaan dia. So mereka lebih memilih untuk mundur, coba untuk jalanin lagi dari minion wave-nya sambil ngezoning dari Lord-nya nih. Karena udah kelihatan itu udah ada 2 orang. Violet dan juga Tal itu berada dalam satu rumput yang sama. Satu rumput yang sama. Betul. Dan juga satu bendera tim yang sama ya. Iya betul, Ibu. Kalau enggak gimana temenannya ya kan sama, warna barnya itu biru semua. Mau marah saya tuh. Oh, oke. Sabar. Oke. Ya, tapi kita lihat kali ini Ash juga sudah menyelesaikan Holy Crystal dengan 2 kill dan juga 6 assist sejauh ini. Menurut aku dari seorang Ash sudah sangat sakit banget sih. Dan dia juga sudah buat ke arah Calamity Ripple, Feather of Heaven dan juga dengan adanya Holy Crystal. Damage yang dimiliki sudah udah gak main-main dari seorang Ash sendiri, tapi lihat sebelah depan kali ini dari seorang Hylos dengan adanya Dominance Ice juga, dan harusnya dia lagi bergerak ke arah di Magic Defense kali ini untuk menghalau damage yang bakal diberikan entah itu dari seorang Ash ataupun dari seorang Queen. Awas, hati-hati itu satu kali lagi. Masih ada Moon Immersion ya yang baru saja dikeluarkan tuh dari seorang Po. Masih dapat healing. Iya. Santuy. Masih bisa untuk healing ya. Staycation healing, tapi lihat di sini Lordnya sudah mulai agak sedikit di-punish dan coba untuk didapatkan oleh teman-teman dari Alchemica. Violet coba untuk open vision dan Black Dragon Form berhasil dibuka. Ada sedikit knock up dari Lord, tapi Ash kali Glorious Path dan Numenon Blast juga dari sisi belakang. Killing spree didapatkan dan Lord kali ini berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Evil Snakes, dan bahkan satu persatu mulai terpanis dari Alchemica. 3 pemain Alchemica berhasil di-shutdown dan Lord di tangan Evil Snakes, satu turning back point yang cukup tinggi. What a play dari seorang Tal tadi ketika dia udah nge-charge dari samping, ternyata dia flickernya ke dalam Lord Pit. Satu gerakan yang unexpectable dari teman-teman Evil Snakes, dan ini malah menjadi turn back point tentunya, di mana 3 orang harus menjadi korban dari combo Numenon Blast yang dikeluarkan seorang Tal. Iya nih ya. Dan Alchemica kali ini harus mundur dengan cukup cepat, tapi mundur teratur. Karena menurut aku kalau ngomongin masalah late game, mereka punya hero yang cukup juga sih. Tapi instant replay present by Lita kali ini momennya memang mereka agak sedikit maksa untuk Lord sih. Kalau menurut aku Lele udah yang kayak oke, kasih info semuanya di sini ya guys ya, semuanya di sini. Tapi memang Talnya dari sisi belakang seperti yang dibahas sama Virgi itu, dan dia langsung bisa untuk flicker ke depan dan berhasil dapetin 4 pemain sekaligus di tengah-tengah Numenon Blast. Iya, itu benar-benar jadi satu outplay juga tentunya. Tapi lihat Lipi, kena 3 orang tentunya. Bad Impact-nya sakit banget, tapi Queenie sudah mulai coba untuk memporak-porandakan formasi dari teman-teman Evil Link. Naganya mengudara, tapi cukup sakit, harus mundur dulu ke belakang sedikit. Masih ada Furious Dive ke arah seorang Violet, namun Pika bakalan menjadi incaran dari seorang Queenie. Mundur dulu ke belakang, ada flicker yang terpop up, tapi Demonic Force-nya masih belum sampai ke atas seorang Pika. Karamel pun, base turret pun di arah bawah menjadi ancamannya. Jangan sampai pecah begitu saja, karena sepertinya mereka agak ada di perang. Ruginya lumayan besar, walaupun 3 pemain Evil Snakes berhasil didapatkan. betul. Itu efek tadi banyak banget soalnya sih itu. Iya, 3 gerobaknya kalau nggak salah, dan masih ada beberapa prajurit juga ya. Tapi ini kalau kita lihat juga di area mid lane-nya, inner turret udah berhasil dirobohkan oleh teman-teman dari Alchemica. Midnya sisa inhibitor doang nih, sedangkan kalau misalnya dari top dan bottomnya masih punya inner. Tapi seenggaknya buat teman-teman dari Alchemica, mereka berhasil menambahkan nih 1 pundi-pundi gold dari inner turret yang berhasil mereka robohkan. Dan sekarang kalau kita lihat nih, 33 detik menuju ke dalam Lord yang kedua. Lipi benar-benar bermain yang sangat bagus ya. Ambusnya semua ditepoknya mungkin satu persatu supaya bisa dicek juga posisinya pada di mana. Ketika dia udah ngeluarin itu, teman-teman dari sisi Alchemica juga terpaksa yang kayak nggak bisa terlalu berlama-lama di dalam ambush, karena ini 17 second juga kan Lord selanjutnya datang lagi ke dalam line of down. Kalau misalnya mereka ini cepat banget sih menurut aku face-nya. Dan kali ini teman-teman dari Alchemica yang kayak mereka masih on the lead loh. Mereka masih on the lead, tapi mereka nggak boleh buat single mistake yang bisa kena punishment lagi kayak di games di war sebelumnya. Awas konsil dari Tal dan juga Violet langsung mundur gerak ya ke belakang karena sudah melihat Gyogoi dan juga Po tadi langsung mundur lagi. Tapi Queenie sempat kena. Satu selepet 2 bar HP, tapi bakalan langsung aja ada Demonic Force. Sakit banget dari seorang.
Tapi Lipinya malah sekarang dan berhasil di take down oleh seorang Lele. Bahkan Queenie masih berani untuk majuin lagi dan lagi tentunya. Tapi Tal di belakang bersama dengan Violet harus bisa mundur ke belakang. Karamel coba untuk membantu tapi gak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau dia maju, 5 orang dari arah Kimika udah siap untuk hantam dia. Targeting dari arah Kimika sih yang bagus banget sih. Dia tahu ini Lipi yang ngeselin. Kita incar Lipi aja. Ketika Lipi udah gak ada, teman-teman dari arah Kimika. Pika. Nah, itu mereka targeting sih. Mereka tahu targeting yang bagus banget dan itu yang membuat mereka on the lead. Kalau menurut Iya, aku. dia tahu nih sumber masalahnya siapa dan mereka nggak peduliin sama yang lain. Tapi lihat juga Queenie-nya di sini bakal coba untuk maju lagi, tapi harus mundur sih. Walaupun ngelawannya 3 orang, tapi tadi posisinya 3 lawan 2 ya. Iya. Dan mereka nggak punya damage output yang cukup. Sementara itu ini dia instant replay by Lita di mana tadi ini Lele bener-bener kayak curse touch-nya sih dapat banyak banget dan ini juga momen-momen dimana teman-teman dari Evoslings akhirnya harus terpukul mundur banyak banget karena fight-nya juga di gang sempit ya. Di gang sempit, tempat permainan dari seorang naga berhasil bermain dengan sangat baik ya kali ini Iya, dari seorang Lele ya. jadi lebih maksimal apalagi Benar. kan enhance formnya itu bikin AOE dia lebih besar. Benar banget, tapi Lord kali bakal bergerak ke arah mid lane dari si Evoslings. Lord sedikit mengamuk kali ini karena ini adalah Lord ke-12 jadi mereka akan kehilangan base turret di arah mid lane, tapi Sanguine Claw berhasil keluar, tapi lihat di sisi depan ada Numenon Blast bakal mengenai siapa kan ternyata berhasil di cancel kali ini, tapi lihat Lord yang masih setengah HP, sedangkan Lele, Po dan juga dari seorang S masih berfokus ke arah Gyokoi. base ini, tapi Gyokoi berhasil mundur dengan sangat cepat dan hanya satu Queenie saja yang jadi korban, sedangkan wave di arah bawah masih cukup banyak kali dari teman-teman dari Evoslings sepertinya mau kontes balik teman-teman dari arah Kimika. Iya, wah, seenggaknya dari arah Kimika mereka masih bisa meminimalisir korban yang harusnya bisa lebih banyak tapi hanya menjadi Queenie seorang. Dan sekarang mereka juga udah mulai nih menaikkan tempo permainan mereka. Pressure-nya semakin dikencengin lagi tentunya karena ini dari jungle-nya Evoslings benar-benar mau dihabisin sih sama teman-teman dari arah Kimika. Pastilah, mereka mau membuat Evoslings tidak memiliki gold sebanyak mungkin karena ini 70 second. Freeze lane gak usah clear-clear dulu sih kalau menurut aku sih, kalau misalnya mereka clear harusnya agak sedikit rugi at this moment. Tapi kalau kita lihat dari sisi Evoslings sejauh ini sudah agak sedikit tertinggal jauh, dan kalau kita lihat dari Estes yang serunya di sini adalah dia nggak ngambil ke arah Enchanted Talisman atau Wow. belum. Atau belum, karena mungkin dia lebih fokus untuk defense dulu ya. Karena banyak banget nih umat manusia dari Evoslings yang pastinya bakal mengincar dia. Dan Lele pun ini benar-benar nyarinya ke arah seorang Pika dan juga Tal. Furious Dive kena ke arah seorang Tal, masih bisa mundur ke belakang dengan Flicker. Tapi ada Numenon Blast juga kena ke arah 2 orang. Violet coba untuk nyusul tapi harus muter balik dulu dari arah samping. Karena kalau dia masuk langsung dengan polos, waduh, 5 orang dari arah Kimika akan siap menyerbu dari seorang Hylos. Iya, siap penyerang Hylos kali ini. Karamel dengan adanya Malefic Roar dan juga dari seorang Lipi kali ini yang kalau kita lihat jadi apa ya, ratu yang dijagain sama semua orang. Benar. Karena semua bergantung dengan damage dari seorang Lipi kali ini. Tapi Ash, bahkan tadi Ash kena punishment cukup besar loh dengan damage dari seorang Sicilian. Jadi teman-teman dari Kimika harus coba untuk pick off kalau memang mereka pengen dapetin momen. Tapi kalau enggak, di sini teman-teman dari Evils harus punya counter initiation atau enggak memang Numenon Blast yang on point terhadap teman-teman dari Kimika sendiri. Iya, kalau menurut aku sih salah satu kuncinya ini kan dari teman-teman Alar Kimika, either mereka bisa take down kayak Gyokoi atau enggak kalau paling gampang nih Pou dulu deh sebenarnya. Cuma susahnya adalah Lele ini selalu siap mengganggu teman-teman dari Evoslings dengan menggunakan Yuzhongnya dan mulai terkena charge dari seorang Gyokoi, mundur lagi ke belakang. Satu selepet, satu kotak hilang dari seorang Gyokoi. Harusnya itu udah ada item defense juga tapi tetap aja emang sakit. Namun kalau kita lihat juga nih teman-teman dari Evoslings semakin lama mulai semakin mencari vision. Bahkan itu 1 bash, 2 bash sudah berhasil mereka dapatkan. Dan di tengah ini mereka tungguin, dicari lagi, ternyata kelihatan ada lelenya. Surprise, langsung aja mundur ke belakang nih untuk seorang Yuzhong. Iya, mereka mau menguasai 3 bus sekarang dengan bus besar juga yang berhasil mereka ambil dengan Cross River. Tapi berarti di bus lainnya bakal coba untuk diberikan informasinya. Badfish keluar tapi masih ada Black Dragon from Numenon Blast. Tidak mengenai siapapun dari pemain dari Kimika, dan bahkan seorang Lipi dikejar-kejar sama Lele. Masih mencoba untuk mundur, Glorious Pathway masih Sanguine Claw, kena juga Bad Impact, tapi Pika bakal dilompatin lagi sepertinya. Lele masih maju,
Kyogoy dan S bakal berhasil dapetin ke arah seorang Violet, dan Lord bakal terbuka dengan sangat lebar. Tapi lihat minion wave di arah atas, di arah bawah. Dari Kimika kayaknya agak sedikit susah kalau maksain semua hero-nya berfokus ke arah Lord dan lebih baik ke defense terlebih dahulu. Betul sekali, dan ternyata 2 gerobak Civela kalau nggak cepet di-clear sama Lele itu berpotensi untuk menghancurkan minimal setengah dari inhibitor turret yang ada di area top lane. Tapi buat teman-teman dari EVOS Lynx ini nge-buy time juga untuk mereka, karena ada Kimika bakalan sibuk nih untuk mengatur minion managementnya, dan mereka pun masih bisa sedikit bernafas. Tapi ternyata ikan paus sudah Mau terdampar. lewat. Waduh. By the way, ada sedikit pantun dari Stanley ya kali ini ya. Ada pantun buat Neng Vela dan Virgi. Wih, boleh. Ke pasar beli buah duku. Cakep. Aku merasa berbunga-bunga karena ada caster favoritku. Semangat Semangat Neng Vela dan Neng Virgi saranghe. saranghi. Nanoro saranghe. Tapi yang Korean tuh Opalius biasanya. Kalau Iya, kita tuh betul. nggak dapat Koreannya gitu loh. Aku masih bisa kok. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 이름이 비지입니다. 뭐예요? Virgi. 비지입니다. 네. 네. Nih, Nih. Opalius. Opalius. Wah, Opalius lagi berpikir cukup keras tentang game hampir. kali ini sih. hampir ngomong yang tidak baik ya saudara-saudara dalam bahasa Korea. Iya, dia lagi Waduh. berpikir dengan sangat keras dengan game yang terjadi di dalam Lane Iya. of Dawn kali ini sih. That's why dia Dia lagi bakalan memberikan analisis nanti yang sangat mendetail tentunya, karena ini adalah The Queen's Derby tentunya yang Betul. ditunggu-tunggu dari para penonton sekalian. betul banget karena memang game ini benar-benar game-game yang cukup menegangkan sih menurut aku dari EVOS dan juga RRQ, karena ingat ya ini adalah kesempatan terakhir karena mereka udah di lower bracket gitu loh Betul, istilahnya. sudah nggak ada kesempatan lagi, ibaratnya mereka harus all out di game ini, di best of 3 series ini. Jadi memang mereka bakal berusaha secepat mungkin dan mencoba untuk sebaik mungkin untuk mendapatkan poinnya. Tapi ngomong masalah drafting kan memang kedua belah pihak ini mereka punya keunggulan masing-masing ya. Dengan adanya seorang Povius emang enak banget untuk dive in dan juga coba untuk pick off hero-hero yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS sendiri. Tapi kalau kita ngomongin Cecilian ini juga lumayan fat gitu loh, dengan adanya 4 kill yang sudah dikantongnya sama Cecil. Walaupun targeting dari Kimika itu bagus banget sih kalau menurut aku. Aku masih Iya. ngerasa targeting mereka tuh masih sangat-sangat luar biasa bagus. Satu suaranya mereka itu sih kayak mereka nge-call-nya, ayo kita ambilnya siapa, Lipi, abis itu nanti Pika gitu kan misalnya. Jadi kayak Kolius gitu. Kolius, Cipela gitu kan. Makanya Pirji. makanya itu yang bikin mereka jadi kayak kompak. Mereka tahu nih targetnya, oke kita ambil yang ini dulu, baru nanti fokus sama yang lainnya setelah itu. Jadi priority dari hero apa yang harus di take down itu mereka paham. That's why mereka agak sedikit apprehend sekarang ya di war yang terakhir juga. Kita lihat juga teman-teman dari sisi RRQ Kimika berhasil dapetin keunggulan. Beatrix yang bebas banget untuk melakukan war, Yuzhong dan juga dari seorang Povius yang benar-benar berani tabrakin ke arah teman-teman dari sisinya EVOS Lynx. Dan dari sisinya EVOS tuh cuma bisa menunggu momen yang tepat ketika Lolita bisa setup war dan bisa dapetin nominan blast yang cantik. Kayak tadi waktu rebutin Lord ya tentunya, di mana mereka berhasil men-take down 3 orang. Nah itu tuh setup yang dimaksud sama Cici Vela. Model setup seperti itu yang ibaratnya harus bisa dijalankan sama teman-teman dari EVOS Lynx. Sementara kalau untuk teman-teman dari RRQ sendiri, mereka harus bisa ngebait sih, karena mereka ini kan jatuhnya lebih kayak counter setup. Dengan adanya Estes dan nanti ketika Poviusnya dia berani dive in lagi, karena kalau udah main Povius itu kan kita pasti mainnya all in, nggak bisa mundur lagi kecuali sama Matilda. Kalau sama Matilda masih ada guiding wind, bisa dijemput pulang. Kalau nggak ada, berarti dia bakalan mainnya itu do or die. Ketika dia udah masuk, teman-temannya udah harus ikut siap untuk nge-follow up. Dan itu tadi juga banyak banget yang ditunjukkan sama teman-teman dari RRQ Kimika. Tapi memang balik lagi, namanya 2 game Queen's Derby ya, berat juga gitu loh. Mau nggak endnya pun susah gitu kan. Nanti udah kayak sekilas kelihatannya oke, tapi minionnya tiba-tiba di atas nge-push, di bawah nge-push gitu kan. Dan malah menjadi satu celah lagi untuk memperpanjang game tentunya. Betul. That's why di sini teman-teman dari sisi EVOS dan juga dari sisi RRQ Kimika, mereka harus benar-benar punya decision yang cukup ya untuk menyelesaikan game kali ini. Karena kalau dibawa ke makin late game,
kalau targeting dari Alchemica nggak siap, bakal cukup berbahaya untuk teman-teman dari Alchemica sendiri karena Evil Slings pastinya bakal memberikan bad fizz, Sanguine Claw dan juga bad impact yang sangat-sangat menyebalkan ke arah teman-teman dari RRQ sendiri. Betul. Nah ini ya, makanya sambil ditunggu dulu nih teman-teman, buat kalian yang punya pantun tentunya untuk mendukung para player kesayangan kalian, udah boleh nih langsung aja ditulis, boleh di kolom komentar Buya, boleh juga lewat Saweria gitu kan. Karena kalau misalnya lagi nunggu gini tuh kita kan bisa baca nih. Kalau gitu lagi bisa baca kan tersampaikan biasanya nanti di notice sama para pro player kalian gitu. Dan juga kalian pastinya Mau bisa kirim salam sama mendukung. Kolius belum ada sih dari tadi sih. Iya. Tolong ya, yang mau nitip pantun ke Lios juga, Kolius bisa juga ke @liosandre ya, tolong. @lios.andre.s. Iya. Tuh ya teman-teman. Tuh kalian boleh juga tuh karena Keren ya, Lios Andre S. dot S iya. Uh-uh. S tung. Uh-uh. Sip. Tapi kalau teman-teman ngeliat juga nih, pokoknya kalau kalian udah punya dukungan untuk tim, aku tuh tadi seneng banget loh waktu mulai game. Tau gak sih Ci kenapa? Kolom komentar tuh adem banget dan isinya tuh ya FIFA roar. Terus love-nya yang kuning oren biru. Cute banget. Pokoknya buat kalian yang mau dukung RRQ Mika, langsung aja hashtagnya apa sih Bella? FIFA Rarki. FIFA. RRQ. Dan buat kalian yang mau dukung EVOS Links bisa langsung aja pakai hashtag Evostar. Oke, dan buat kalian yang mau dukung dua-duanya bisa langsung pakai hashtag FIFA Rar. sip, mantap. Kenapa gua dibayar jadi tukang jadi emoji ya gitu kan ya? Stiker. Nggak apa-apa, nanti stiker lagi. Wah, ini konten baru nih dari Fadli doang. Let's go. Ambil gunting potong kuku. Cakep. Yang dipotong kuku jari kiri. Oke. Selamat malam minggu untuk Ripin yang di hati. Kan kiri ya, terus di hati ya. Iya, makanya gue Kak Fadli mungkin udah boleh direvisi dulu lah ya. Belum lulus nih bimbingan pantunnya. Biasa abis sidang teman-teman, masih berasa gitu kan hawa-hawa revisi gitu kan dari dosen. Apalagi buat kalian juga yang lagi pada menjalankan magang atau mungkin kayak lagi skripsian, semangat ya teman-teman. Emosiku di dalam jiwa tuh kayak kok nggak nyambung gitu. Sabar. tapi mirip tapi nggak juga gitu kan. Ya, ambil gunting kuku. Mau gunting kuku jari Kitty. Kitty. Bernadette. Ibu, jangan ngadi-ngadi dah, udah. Jangan ngadi-ngadi. Mending kita mencari aja nih di kolom komentar karena aku senang banget nih banyak mulai dukungannya juga nih. Terus udah gitu mereka juga banyak nih yang kayak apa namanya? Dukung kayak hashtag FIFA RRQ, ada juga yang hashtagnya EVOSROAR. Dan buat kalian yang pengen kasih dukungan lagi nih, boleh langsung aja nih ke saweria.co/momentstarleague ataupun kalian juga boleh DM ke Instagram kita berdua nih, ada di virgi.laulia dan juga Bella Jaffe. betul. Karena kita sambil menunggu juga nih. Jangan lupa ya, pastinya. abis tag kita berdua bawahnya ada satu lagi liosandre.s. Betul, jangan sampai orang tua kita ketinggalan ya teman-teman. Tidak baik, nanti kalian durhaka. Aku udah diplototin tadi Kolius. Ampun. Kolius aku gak ngomong apa-apa ya. Kolius aku info dulu nih Kolius nih. Kolius aku gak ngomong apa-apa. Tapi kan Kolius emang sudah menjadi orang tua. Anaknya udah 3 saudara-saudara. Iya, anaknya lucu-lucu lagi. Gemoy-gemoy gitu. Gak salah kan? Tapi gak gitu juga sih. Ya kan ini maksudnya orang tua beneran sudah berkeluarga gitu loh Cipela. Ya ampun. Bella ya, tapi ya kita sambil menunggu teman-teman dari EVOS dan juga RRQ kali ini. Teman-teman semua jangan lupa ya kalau kita tuh di sini masih menjalankan prokes juga ya. Kita sudah melakukan tes juga. Dengan adanya kasus yang semakin naik belakangan ini, aku berharap teman-teman juga semakin sigap dan juga semakin jaga diri gitu loh. Kita tetap dengan adanya varian baru. Aku berharap kalian juga jauh lebih hati-hati. Kalau nggak harus keluar, jangan keluar. Karena sejujurnya semakin tua aku tuh lebih nggak pengen
keluar. Kalau bisa istirahat, maunya istirahat. Oh gitu, kurang tidur ya. Ini utang tidur udah berapa banyak? Jadi Lupa. gitu teman-teman. Tapi memang maksudnya kalau bisa di rumah aja. Lagi pula spend benar. waktu di rumah tuh jauh lebih enak kok. Kita bisa main game, bisa push rank, bisa mabar di Lita, ya kan, bisa belajar Oxtrade juga. Terus jangan lupa pakai Betul. kursinya dari Steel Diplomacy, jangan lupa pakai Betul. strategi juga Artist Prime dari apa? Steel series Steel Series, sayang. kan? Takut kebalik. Aku tadi mau nyebut series Steel. Steel series sayang. Itu headset yang udah mendunia banget dan super enak pokoknya. betul. Karena aku udah nyobain yang seri Arctic dan aku kayak wah. Amin loh. Kayak nggak mau nyopot gitu. Dengan Artist Prime. Wow. Soalnya aku nyobanya bukan punya aku dulu, nyobanya punya yang lain terus kayak waduh enak banget, kayak pengen dibawa pulang tapi sayangnya tidak bisa ya saudara-saudara. Diliatin sama Kita yang beli aja punya. kalau gitu. Oke, kita pakai beli. uang yang digunakan setelah kita melakukan trade di Oxtrade. Wow, boleh banget tentunya karena kan 10.000 aja ya bisa mulai ya. Aku udah download Cici, cuman aku belum register nih karena mau belajar dulu pakai akun demo. Iya, belajar dulu pakai akun demo ya guys. Betul, ya. biar pintar ya guys ya. Jadi Soalnya kalau duitnya- Kolius sudah naruh deponya udah banyak. Oh gitu, iya. Kan red cardnya dia mahal ya, 1 juta US dollar kan? Yang aku tahu sama ininya juga. Aminin kok, tolong diaminin. Amin dong, amin. 1 juta kok, ntar gue minta 5% aja kok. 1 juta US dollar, oke? Oke. Kok minta penthouse kok? Penthouse dapat sih tuh 5% dari sejuta. Udah nggak usah dihitung apa tuh. 100.000, 50.000 US dollar. Iya siap, cukup ya Kali teman-teman. ceban aja Betul. udah berapa tuh 500 juta. 2 kali nge-cash lah kok. Udah, udah bisa bikin tim e-sport ya. Banyak tuh cabangnya. Wah. Wow. Bener juga, beli slot apa Kolius abis ini. Wow. Kenapa kita jadi ngomongin begini? Ya kan ya. Ci, nanti itu masuk lambe bomba gara-gara Lius e-sport kan. Waduh. Jangan di reveal dulu, belum fix. Oh belum iya, fix. iya. Diem-diem ya teman-teman. Diam-diam Oke, dulu. kita kembali lagi tentunya ke dalam Queen's Derby game ketiga. Game pertama dari match Best of 3 ketiga. series. Iya, kebalik lagi ya Pengen teman-teman. banget game 3 dia udah tiba-tiba dia. Cenayang kita kak ini. Wah, aku sih cenayangnya memang 2-1 ya teman-teman. Wow, yes, tapi teman-teman ini adalah Lord yang sudah di-evolve karena sudah 18 menit berada di dalam lane of Tolong. lane, tapi 2,5 bar di sini dari 1 kali bad impact dari Lele. seorang Lipi. Tapi lihat di sini Lipi lagi-lagi ditargeting sama 2 hero dari sisi RQ Mika. Lipi masih mencoba untuk selamat, tapi lihat sebelah sana ada Demonic Force. Ada flicker yang sudah digunakan, tapi dari sebelah sana dari seorang Violet mencoba untuk bertahan, tapi sayang sekali Winnie yang harus gila dari lane of lane dan bahkan Lele kali ini bakal ditargetkan oleh seorang Karamel. Kak Karamel mencoba untuk maju tapi sangat susah karena Paul masih menjaga dengan Demon Immersion. Wow, Tapi S-nya tertahan, S-nya Immortality-nya berhasil pecah. Karamel juga, tapi masih ada Sanguine Crown dan juga Bad Impact. Kali ini Gyogoi dipaksa mundur juga kali ini. Karamel, tapi Paul mau kemana? Paul dikasih 1 kali Bad Impact dan juga Karamel berhasil dapetin 1 poin dengan 3 member dari RQ Mika hilang. Oh my god, 1 tukar 3 dan sekarang teman-teman dari EVOS Lynx Lordnya terbuka lebar tapi Karamel harus pulang dulu sih ya. Agak sekarat ibu, agak Tapi dia jantung. butuh nge-retriin bentar lagi. Iya betul, butuh nge-retriin tapi jadi seenggaknya standby aja terlebih dahulu. Pikanya agak cukup berbahaya karena dia berada di posisi Lele, lelenya datang, Black Dragon form, tapi Karamel datang lagi mau dapetin karena Lordnya. Lihat Bad Fist masih ada, tapi kayaknya lelenya nggak bisa dapetin apapun. Nggak Walaupun ada cukup. wave minion. Iya, masih ada wave minion juga dan itu sangat besar ya teman-teman. Ingat itu masih ada 4 gerobak yang harus menjadi PR. Tapi ini dia instant replay by Lita di mana Karamel benar-benar target selectionnya dia pilihnya ke arah seorang S. Oke, memang immortalnya ikut pecah juga tapi dari belakang ingat damage dealernya itu ada Lipi, ada Pika juga yang cukup banget untuk nge-finishing ke arah seorang Ash dan juga Poe. Iya, tapi Lord bergerak ke arah bawah. Karamel kali ini sudah menyelesaikan concentrate energy. By the way, Gyogoi juga tadi sudah dapetin Karamel Malefic Roar juga. Jadi penetration basic kalau bakal cukup besar kali ini. Di arah tengahnya di sini ada tersisa 1 outer turret, tapi base turret di arah bottom lane kan tadi udah pecah tuh gara-gara 2 wave katapult. Tapi di arah top lane kali ini harusnya dengan ada 2 wave juga mereka bakal bisa untuk push, tapi lihat sebelah sana Sanguine Cloud dan juga 1 bad impact kali ini. Bad Fist sudah dibuka tapi Lele lagi-lagi ngincer karena serang Lipi-Lipi itu jadi
bulan-bulanan semua pemain dari Alchemica. Sedangkan lihat Sanguine claw-nya kena di ujung tapi nggak bisa untuk ngegeser. Tapi besar semua sudah pecah satu persatu, Virgin. Awas, Dominant Blast-nya konek ke arah 2 orang. Sanguine claw-nya bakal kena ke arah 3 dan Queenie bakal menjadi korban. Gladius pathway dibuka untuk mundur ke belakang, tapi lihat gimana Queenie berhasil di take down lagi dan lagi oleh seorang Karamel. Lele bakalan menjadi incaran. Immortalnya pecah. Gyogoy harus hati-hati. Immortalnya pun ikut pecah juga. Jadi seorang Gyogoy dan bahkan berlangsung aja di Base-nya berbuka dengan sangat lebar.